Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Datuk Danaswara Raditya Samsura dengan NIM 2308224. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas desain pemrograman dan website dengan dosen pengampu Pak Herbert Siregar. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai implementasi metode CRUD atau read, no, create, read, update, and delete pada website menggunakan framework Laravel. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan melalui alur dari pengaplikasian website ini. Jadi pertama-tama kita memiliki beberapa file yang digunakan untuk pengaplikasian CRUD dalam framework Laravel. Dan sebagai informasi, Laravel digunakan untuk framework yang memudahkan kita dalam melakukan OOP atau Object Oriented Programming dengan menggunakan MVC atau model view and controller. Pada website kali ini juga menggunakan MVC. Dari file yang kita miliki dari sebelah kiri, kita bisa melihat di sini ada beberapa folder. Di sini ada controller, ada views, dan ada model. Jadi ketiga ini saling berkaitan satu sama lain untuk menciptakan website yang lebih terstruktur dengan sistem yang terstruktur begitu. Nah, jadi pertama-tama saya ada penjelasan sedikit tentang MVC. MVC itu ya sesuai namanya, dari ketiga elemen dalam MVC, controller bertindak sebagai pengatur dari dua atribut lainnya, yaitu model dan views. Views di sini merupakan UI atau user interface, yang mana V dalam MVC itu merupakan apa yang bisa kita lihat dari suatu aplikasi. Pada kasus ini adalah website. Nah, jadi di dalam views ini, di sini saya membuat sekitar 1, 2, 3, 6 file untuk melakukan view atau laman-laman berbeda untuk melakukan view dalam website ini. Selanjutnya ada controller. Di sini controller utama, ada controller untuk laman atau page-nya, dan yang terakhir ada untuk pasien. Karena untuk tema atau kasus yang digunakan dalam tugas kali ini adalah CRUD dalam data pasien. Jadi akan ada create data pasien, menambahkan data pasien, read atau melihat detail atau melihat data pasien secara detail juga bisa, melihat semua data pasien, update, mengedit, dan mengubah data pasien, dan yang terakhir delete data pasien atau menghapus data pasien. Jadi di sini dalam controller pasien, di sini ada indeks atau menunjukkan semua data pasien secara singkat. Lalu ada create, di mana dia akan menambahkan data yang kita input ke dalam database. Ada store, di sini adalah fungsi dari setelah kita create data, dia akan di-store ke database melalui fungsi store. Selanjutnya ada show. Show ini untuk menunjukkan atau melihat data pasien secara detail. Berbeda dengan indeks, untuk indeks itu secara singkat dan semua data pasien. Untuk show, kita melihat satu data pasien, tetapi detail untuk semua atribut yang dimiliki oleh pasien. Lalu ada edit. Edit di sini untuk mengirimkan, untuk merespon bahwa data tersebut
akan diedit, dan update akan mengupdate data yang ada pada database berdasarkan apa yang telah kita edit menggunakan fungsi sebelumnya. Lalu ada destroy, itu untuk menghapus data pasien yang telah kita input. Begitu. Nah, untuk page controllernya di sini hanya satu, untuk menunjukkan home, yaitu home data, bukan, laman utama yang akan ditampilkan pada website. Begitu. Dan controller utamanya untuk menggunakan framework ini dengan baik dan terstruktur. Gitu. Untuk modelnya kita memiliki pasien. Untuk user ini dari template atau framework dari Laravel-nya. Nah, di sini kita punya kelas pasien sebagai objeknya, modelnya, extend as model. Nah, di sini kita punya tabel pasien. Pada tabelnya ini kita protect sehingga nama tabelnya itu tidak berubah, karena pada Laravel nama tabelnya itu sering diubah menjadi plural ditambahkan s atau is. Jadi kita protect sehingga nama tabelnya tidak berubah. Dan tabel ini memiliki 7 atribut. Ya, benar, 7 atribut, yaitu nama, nick, nomor BPJS, jenis kelamin, nomor telepon, alamat, hingga tanggal lahir. Nah, jika kita lihat dalam database-nya, untuk database BPJS, di sini kita punya tabel pasien. Tabel pasien ini ada nama, nick, dan seterusnya, dan juga ada timestamp pada saat data itu dibuat dan data itu diupdate. Gitu. Di sini saya sudah menggunakan dua data saya dan data dummy. Gitu. Baik. Untuk selanjutnya kita juga melakukan migrasi data. Jadi data yang kita masukkan itu di sini kita buat atribut berdasarkan dari migration, sehingga sebelum nama tabelnya dengan atributnya itu diciptakan, kita migrate menggunakan framework Laravel ini gitu. Jadi kita buat atributnya, lalu di sini ada fungsi up dan fungsi down. Jika up, maka dia akan membuat create table, dan down akan menghapus jika tabelnya bertabrakan, gitu, kurang lebih. Lalu kita langsung masuk ke dalam laman utama. Di sini adalah laman utama dari website yang saya buat, yaitu mengenai tentang pasien BPJS. Jadi saya buat di sini BPJS Kesehatan. Di sini menggunakan dua. Yang pertama itu masternya, masterblade.php, dan yang kedua home. Ini yang page controller tadi. Jadi default default URL-nya menuju ke home dengan induknya yang master gitu. Dalam master ini di sini ada bootstrap, ada link yang lain termasuk CSS tambahan, dan disimpan semuanya itu pada file public. Dalam file public ini ada CSS, image, dan JavaScript. Tapi pada kali ini saya hanya menggunakan image dan CSS saja untuk file public. Image digunakan ya mengambil dari website aslinya. Saya download, mohon maaf, BPJS. Lalu di sini juga menggunakan gambar dari yang lain, sumber akan disertakan di akhir. Dan ini halaman home. Selamat datang, website ini menggunakan pengaplikasian metode create, read, update, dan delete atau CRUD yang disingkat data, yang akan digunakan untuk register data BPJS menggunakan framework Laravel seperti yang kita sebutkan tadi. Nah, untuk page masternya di sini menggunakan header dan footer saja. Untuk kontennya ini
akan dialihkan ke web laman-laman yang lain. Untuk laman ini, laman home, di sini ada welcoming page-nya, selamat datang. Kita diberikan pilihan daftar pasien yang ada pada BPJS Kesehatan ini dan tambah pasien baru, sehingga kita bisa langsung melihat data pasien apa saja dan langsung create data pasien yang baru. Untuk headernya di sini link logo ini bersifat sebagai link untuk menuju ke laman home. Jadi kalau kita klik, ya kita akan kembali ke sini karena ini laman home-nya. Lalu di sini ada tambah pasien baru dan satu lagi daftar pasien. Jadi ini berperan sama, tapi bisa digunakan sebagai navigation button. Sehingga karena ini tidak selamanya ada di sini, jadi kita lebih mudah mengakses lewat yang atas gitu, misalnya. Nah, lalu ada footer. Footer di bawah sini, saya sengaja meletakkan kontak saya sehingga siapa tahu digunakan nantinya. Saya telah meletakkan GitHub saya, LinkedIn, Instagram, dan email. Ya, just in case. Nah, lalu untuk menuju ke daftar pasien, ini akan langsung menggunakan metode yang kedua, yaitu read. Jadi read data pasien. Daftar pasien ini memuat semua data yang sudah di-upload ke dalam database, sehingga ditunjukkan pada laman ini. Laman ini adalah laman indeks. Jika kita lihat dalam home-nya, di sini kita bisa lihat button pertama yang tulisannya daftar pasien, itu URL-nya menuju ke pasien. Jadi di redirect menuju indeks. Jadi pasien itu adalah indeks. Jadi index.php. Nah, di sini kita disediakan data. Data ini yang akan beriterasi terus menggunakan for each. Di sini kita menggunakan for each all pasien. Nah, sehingga data yang ada di sini diulang. Mulai dari nama, nomor BPJS, nomor telepon, dengan masing-masing data yang ada pada pasien tersebut. Gitu. Dan di sini juga ada tombol. Kalau kita lihat secara langsung, di sini ada tombol lihat pasien, edit pasien, dan hapus pasien. Begitu. Nah, di atas pasien, kita bisa tambah pasien baru. Nah, sebagai informasi, tombol yang di atas ini juga berfungsi ya. Daftar pasien ini untuk menuju laman pasien, seperti yang ini, indeks, dan tambah pasien baru sama fungsinya dengan tambah pasien baru. Gitu. Misalnya, untuk metode pertama dari CRUD adalah create, kita bisa coba tambah pasien baru. Di sini laman ini dialihkan ke BPJS tes pasien create. Jadi kita menuju create, yaitu pada createblade.php. Nah, di sini ditampilkan form seperti yang terlihat pada kode. Nah, diimplementasikan menggunakan framework Laravel tentunya, menggunakan ini form-form ini, nama, NIK, nomor BPJS, jenis kelamin, nomor telepon, alamat, dan tanggal lahir. Ketujuh atribut ini dimasukkan ke dalam form ini, sehingga data yang kita masukkan itu bisa dikirimkan ke database. Begitu. Untuk yang pertama, dimintai nama lengkap, misalnya kita bisa input semangka kuning. Lalu untuk NIK-nya nomor induk pendudukan 001, nomor BPJS-nya 999, jenis kelaminnya laki-laki atau pria. Itu. Nomor teleponnya yang di atas nomor telepon saya. 0812 misalnya. Untuk alamatnya jauh banget. Untuk tanggal lahir misalnya kita ambil tanggal hari ini. Pembuatan video ini adalah pada tanggal 5 bulan 5 2024. Lalu kita bisa langsung tambah pasien. Untuk tambah pasien akan meload data
dan dikirimkan melalui controller tadi, seperti yang saya sebutkan, melalui controller create, dan dia akan store. Jadi kita lihat dalam pasien controller, data itu akan dikirim melalui fungsi create, lalu akan di-store berdasarkan atributnya. Nama-namanya dimasukkan. Dan di sini required karena data yang diperlukan itu perlu, sehingga data pada database-nya itu tidak null, karena tidak boleh not null default-nya. Nah, apa yang terjadi jika data yang kita masukkan itu kosong atau tidak kita isi, maka dia akan menimbulkan alert. Alert yang pertama ini pada saat alertnya itu sukses atau data yang kita input telah sukses dikirimkan. Nah, jika tidak, atau misalnya ini kita tidak mengisi satupun form, lalu kita tekan tambah pasien, maka dia akan mengeluarkan alert untuk setiap form yang tidak terisi. Mulai nama, NIK, nomor BPJS, jenis kelamin, sampai tanggal lahir. Gitu. Nah, lalu untuk yang kedua, create tadi sebenarnya kita sudah melihat di awal bahwa kita sudah bisa melihat data pasien apa saja yang telah ada di dalam database. Nah, melalui data yang sudah kita create, kita juga bisa read data tersebut. Nah, di sini ada pasien 4, yaitu semangka kuning dengan nomor BPJS 999 dan nomor telepon 0812. Nah, tidak hanya itu, read juga, kita bisa read data pasien secara detail. Seperti yang saya sebutkan tadi, pada fungsi show, maka dia akan dialihkan ke laman show, di mana kita bisa melihat data pasien secara lengkap atau detail. Misalkan kita lihat data semangka kuning tadi, kita bisa lihat pasien. Di sini akan dikirimkan lamannya itu ke berdasarkan ID. Nah, di sini itu menggunakan ID pasien. Jadi, pada linknya URL-nya BPJS tes pasien SES 4. Jadi 4 ini adalah ID dari si pasien. Kita bisa lihat di sini ada data lengkapnya pasien, yaitu semangka kuning dengan NIK 0001, BPJS nomornya 999, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon. Gitu. Lalu yang ketiga ya, dalam CRUD itu ada huruf U, yaitu update, sehingga data yang sudah kita input itu bisa kita edit, kita update menggunakan yang terbaru, itu data yang terbaru. Misalkan semangka kuning ini kita edit. Nah, edit itu juga ada pada tombol di depan laman utama. Jadi ada edit di luar, jika kita mau edit yang di dalam, kita juga bisa edit begitu. Nah, edit ini mirip dengan create lamannya. Perbedaannya adalah pada laman edit, kita di sini diberikan namanya pada edit pasien, dan setiap form yang sudah kita isi, sekarang bisa kita lihat bahwa itu sudah terisi. Jadi, kita bisa mengedit dengan tidak melupakan value sebelumnya. Gitu. Nah, misalkan nama semangka kuning ini berubah, mungkin dia di Akikah, berubah menjadi semangka merah dengan nicknya misalnya jadi 9 begitu, nomor BPJS-nya sudah jadi 1001, lalu jenis kelaminnya walaupun tidak mungkin, tapi namanya juga data, bisa kita ubah. Misalkan laki-laki bisa menjadi perempuan, begitu. Untuk nomor teleponnya juga bisa kita ubah jadi 08, 08, kosongnya banyak. Untuk alamatnya, misalkan jauh banget, siapa tahu dia pindah jadi dekat banget. Untuk tanggal lahirnya, mungkin kita bisa salah dalam pengetikan tahun, misalkan 2024, tapi nyatanya dia lahir 2012 gitu misalnya. Pada tanggal 5 Mei 2012. Atau bisa juga tanggal 30/9/90 gitu misalnya. Nah, dengan tombol update pasien ini, dia akan
eh, masuk ke fungsi update yang sudah kita tunjukkan pada pasien controller. Jadi fungsi edit ini menunjukkan ke laman edit, show menunjukkan ke laman show detail pasien, dan update ini menunjukkan eh, data yang sudah kita input ke dalam form, seandainya itu diedit, akan dikirimkan ke database. Jadi data yang sebelumnya akan ditimpa dengan data yang baru. Begitu. Nah, jika kita klik update pasien, maka akan memunculkan alert sukses memperbarui data pasien. Nah, alert ini juga bisa merah jika kita menghapus satu input atau satu form input gitu. Jika kita update, maka dia akan merah dan data yang kita kirimkan tersebut tidak valid sehingga tidak diupdate dengan data yang kosong gitu. Kita bisa kembali ke laman sebelumnya, bisa kita lihat di sini semangka kuning tadi telah menjadi semangka merah gitu. Nomor BPJS-nya berubah, nomor teleponnya juga berubah, dan bisa kita lihat ke dalam bahwa ini data yang lainnya juga berubah. Sudah terbukti dengan update-nya, sehingga kita bisa melakukan update data. Lalu di sini bisa kita lihat, di sini angkanya 134 dan seterusnya. Karena ini menggunakan ID. Jadi pasien menggunakan ID untuk ini pasien 1, pasien 3, jadi pasien ID 1, pasien ID 3 gitu. Nah, saya juga nggak menciptakan, tapi membuat alternatif untuk iterasi dalam list pasien yang ada pada indeks ini. Jadi pada indeks kita juga bisa, saya juga membuat di sini buat variabel CC atau counter. Jika pasien ID-nya kita ubah menjadi CC, di sini eh, komen. Nah, jadi pada setiap pasien baru dia akan plus-plus atau bertambah satu. Jika kita coba di sini. Nah, pasien 3 sudah jadi pasien 2 karena beriterasi pasien 1, 2, 3 dan seterusnya menggunakan variabel CC. Tetapi itu mungkin tidak efisien untuk eh, kalau ID-nya besar gitu. Siapa tahu kalau pasien ID 7283 gitu. Tapi dia pasien kedua, kan sulit untuk mengidentifikasinya. Jadi lebih baik menggunakan ID yang mungkin lebih baik lagi jika bisa di sorting begitu. Lalu untuk metode yang terakhir dalam CRUD adalah delete, CRUD, create, read, update, delete. Nah, delete ini juga ada pada laman indeks, sudah disediakan, sudah dibuat maksudnya. Jadi disediakan di sini jika pasien 1 gitu misalnya dia sudah selesai atau datanya tidak valid atau ternyata dia sudah menjadi pasien hantu gitu. Eh, jadi yang sebenarnya tidak ada atau berbagai kasus sehingga data pasien tersebut harus dihapus dari list pasien begitu. Jadi di sini saya juga saya juga membuat tambahan pop-up message sehingga eh, adanya konfirmasi sebelum menghapus data pasien karena data pasien ini berhubungan langsung dengan database. Ketika kita klik, maka sekalinya data tersebut hilang, maka akan hilang terus. Baik, dilanjutkan kembali. Em, Pada saat menghapus pasien, maka akan ada pop-up message menunjukkan em, bahwa data ini akan benar-benar dihapus, hilang dari database, sehingga ada konfirmasi. Jika batal, dia akan kembali ke halaman sebelumnya. Nah, ini juga berlaku pada laman show. Jika data ini ingin dihapus, misalnya data ini
data saya sudah lengkap dan lain-lain. Jika kita hapus datanya, dia akan menunjukkan uh, seperti ini, konfirmasi, form confirmation, sehingga pada saat kita klik hapus, dia akan langsung hilang datanya. Bisa kita buktikan pada ini, langsung dari database-nya, menggunakan phpMyAdmin. Nah, sebelumnya datanya itu cuma 2. Setelah kita create datanya, ada di sini semangka merah. Tadinya semangka kuning, sekarang sudah jadi semangka merah. Nah, jika kita delete di sini hapus data pasiennya, maka data tersebut akan menunjukkan alert sukses menghapus data pasien. Nah, pasien yang tadinya ada pasien 3 di sini, sekarang tinggal pasien 1 dengan pasien 4. Nah, bisa kita cek di sini, pasien 3-nya itu saya sudah lengkap. Ketika di-refresh, nah, data ketiga atau ID ketiga itu telah hilang dari database. Maka berhasillah keempat metode dari CRUD, yaitu create membuat data pasien, create melihat data pasien dari keseluruhan dan masing-masing secara detail. Ada U sebagai update, bisa mengedit data pasien, dan yang terakhir delete data pasien. Berdasarkan website ini dengan framework Laravel yang telah dibuat sedemikian rupa dan MVC yang di dalamnya menggunakan Object Oriented Programming yang berfokus pada pasien. Demikian hasil presentasi saya mengenai framework Laravel dengan mengaplikasikan metode CRUD dan perkenalan tentang MVC. Sekian presentasi saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih telah memberikan perhatian terhadap video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.